Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat siang dan selamat datang kembali untuk mahasiswa-mahasiswi Teknik Pertanian Biosistem Angkatan 2019. Kita bertemu di semester 5 kali ini ya, semester 5. Semester 4 maksudnya, semester 4, maaf. Untuk kita belajar tentang mata kuliah energi dan elektrifikasi biosistem. Jadi sebenarnya energi kemudian beda sama energi terbarukan. Energi, tapi bagaimana energi tersebut bisa dielektrifikasi. Jadi bagaimana bisa dijadikan sebuah energi untuk menghidupkan sesuatu, ya, maksudnya menghidupkan mesin misalnya atau dan sebagainya. Itu fokus dari energi dan elektrifikasi biosistem. Tidak hanya nanti energi terbarukan. Gitu. Sebenarnya mata kuliahnya nanti akan lebih fokus ke pertemuan sebelum UTS. Sebenarnya harusnya Pak Triat, ya, Adi Yuwono, kemudian untuk apa namanya, saya nanti di akhir, dan lebih ke mata kuliah yang energi-energi khusus gitu ya, energi air, angin dan sebagainya. Nah, jadi untuk sementara karena ada kita berbagi kuliah, maka posisinya saya duluan, kemudian Pak Triat nanti terakhir. Nah, materinya nanti tetap gitu ya, nanti materi Pak Triat nanti di setelah UTS, materi saya dialihkan ke sebelum UTS. Kemudian nanti saya akan bikin video, dan video ini lebih sebenarnya fokus kepada pengenalan dari energi-energi yang apa namanya ada gitu ya. Gitu. Jadi eh, kita akan belajar tentang energi baru dan terbarukan. Jadi sebenarnya energi yang akan kita pakai untuk bagaimana menjadi sumber dari nanti produksi di pertanian gitu. Jadi begitu yang bisa dilaksanakan, karena kalau kita memanfaatkan energi listrik nanti kalau posisinya di tengah hutan dan sebagainya kan itu berat gitu. Nah, nanti di 7 pelajaran ini nanti akan kita belajar tentang 6, nanti mungkin 6 6 6 apa 6 eh, apa namanya ya, 6 energi yang akan kita bahas. Kemudian nanti setiap pertemuannya nanti kita akan bahas beberapa energi nanti untuk dicari definisinya tentang energi. Oke, nanti saya kita akan belajar tentang pengertian umum energi itu seperti apa, kemudian permasalahan dengan energi, dan tentang energi baru dan terbarukan. Nah, energi baru dan terbarukan ini sifatnya banyak ya, mulai dari energi air, gitu ya. Ya paham ya, nanti energi air juga sangat banyak. Nah, nanti mungkin minggu depan kita akan pelajarinya tentang energi air. Kemudian ada energi surya gitu ya, energi cahaya matahari, energi sinar matahari gitu. Kemudian ada energi angin gitu ya, dengan kekuatan angin. Kemudian yang agak ini ada energi pasang surut dengan ombak, kemudian energi ombak dan energi pasang surut yang kurang lebih mirip gitu ya. Kemudian ada energi panas bumi gitu ya. Kemudian ada energi biomas gitu ya. Kemudian ada bioenergi. Kalau biomas itu nanti posisinya adalah menjadi pembakaran gitu ya, bahasnya. Jadi kemudian kalau bioenergi nanti seperti biofuel, bioupture, biodiesel gitu ya, biosolar dan sebagainya. Ini tentang bioenergi gitu ya. Nah, kemudian ada energi baru seperti energi osmosis, energi magnet, energi gravitasi, energi radiasi. Tapi mungkin nanti tidak akan dibahas, jadi yang akan dibahas nanti satu energi air, kemudian ada bioenergi, kemudian biomasa, kemudian panas bumi, surya, kemudian pasang surut dan ombak, kemudian dan angin. Ya, ada 7 yang akan dibahas gitu. Nanti setiap pertemuannya nanti kita akan bahas, dan nanti berharap bahwa nanti jadi posisinya rencananya pengennya dibuat sebuah tugas gitu ya. Jadi tugasnya itu misalnya nanti 7 itu nanti bikin 7
slide gitu ya, 7 slide yang tiap slide-nya nanti ngebahas nanti kalau air nanti ngambil apa gitu, kemudian nanti hanya nanti setiap tugasnya adalah hanya mencari definisinya seperti apa ya. Kemudian nanti angin seperti apa dan sebagainya. Nah, di energi nanti kita akan bahas semua tentang bagaimana sih fungsinya. Jadi fokusnya nanti bagaimana sebenarnya air itu bisa menjadikan energi kemudian dibutuhkan. Misalnya energi air untuk persawahan dan sebagainya itu sangat 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 penting gitu. Ya. Oke. Eh, Adapun energi, apa itu energi? Energi itu adalah kapasitas untuk melakukan usaha atau kerja, gitu ya. Jadi untuk menggerakkan sesuatu pada dasarnya. Nanti dari energi yang tadi kita bisa pakai itu digunakan untuk menggerakkan sesuatu. Sesuatu yang tersebut adalah mesin, gitu ya. Oke, itu nanti energi itu hukum kekalan energi ya. Itu adalah energi dapat berubah dalam satu bentuk ke bentuk lain. Jadi dari angin, dari air itu bisa menjadikan ya. Jadi menurut hukum termodinamika adalah hukum kekalan energi adalah energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, tapi hanya bisa dikonversi dari suatu bentuk ke bentuk lain. Ya, berbagai bentuk energi bisa saling dikonversikan dengan jumlah total energi yang tidak berubah. Jadi bisa dikonversikan menjadi energi hybrid. Gitu ya. Gitu. Bentuk-bentuk energi itu adalah bisa berbentuk mekanik, gitu ya, gerak, kemudian thermal, panas, kemudian bunyi, gitu, kemudian kimia atau elektromagnetik. Ya. Ada juga cahaya. Ya. Oke, energi juga berdasarkan hukum kekalahan energi 2, gitu ya. Ya. Jadi penurunan energi begini. Nah, klasifikasi energi itu ada dua bagian. Yang pertama adalah transition energi, adalah energi yang bergerak dan bisa berpindah atau melintasi sebuah data sistem. Kemudian yang kedua adalah storage energi, adalah energi yang tersimpan dan berwujud sebagai massa, posisi, medan gaya dan sebagainya. Jadi salah satunya adalah storage energi itu adalah baterai. Ya. Kemudian kategori energi itu bisa dibagi menjadi energi mekanik, ya, energi listrik, kemudian energi elektromagnetik, kemudian energi kimia, energi nuklir, dan energi termal atau panas. Nah, nanti yang dimaksud difokuskan nanti energi inilah fokusnya adalah ke elektrifikasi atau listrik. Jadi bagaimana energi itu menjadi sebuah listrik. Oke. Energi mekanik adalah energi yang memiliki karena sifat gerak. Energi mekanik terdiri dari energi potensial dan energi kinetik. Ya. Energi potensial adalah energi yang memiliki benda karena posisinya atau kedudukan terhadap sebuah acuan. Energi potensial bumi atau EV tergantung pada massa benda M, gravitasi bumi G, dan ketinggian benda atau H. Ini mungkin kita sudah pernah belajar tentang energi, gitu ya, tentang energi potensial dan energi kinetik. Kemudian energi kinetik. Energi kinetik adalah energi yang memiliki benda karena geraknya. Makin besar kecepatan benda bergerak, makin besar energi kinetiknya, dan semakin besar massa benda yang bergerak, makin besar pula energi kinetik yang dimilikinya. Secara matematis bisa dirumuskan bahwa energi kinetik itu setengah mp kuadrat. Kemudian energi listrik. Ya. Energi listrik itu adalah kemampuan yang diperlukan untuk memindahkan sebuah muatan dari satu titik ke titik yang lain. Ya. Itu atau disebut dengan usaha listrik. Besarnya listrik adalah W per Q dikali V. Ya. Jadi di mana W adalah energi listrik dengan satuan joule, kemudian Q adalah muatan listrik atau satuan coulomb, dan P adalah beta potensial dengan satuan volt. Kemudian ada yang dimaksud dengan energi elektromagnetik atau EM.